Hai guys, welcome back to my channel. Thank you sebab kamu sudah menonton video ini. Kalau kamu first time tengok video saya first time, kamu silakan dan tolong subscribe. Siapa lagi harapan saya untuk subscribe channel saya, ya kan? Oke, dalam video kali ini kita akan kembali bercerita tentang kisah-kisah kehamilan. Kita akan bercakap tentang tanda-tanda kehamilan. Oke, sebelum itu kita layan dulu kita punya intro. Hai guys, welcome back again. Di tangan saya ini saya catatkan beberapa tanda-tanda awal kehamilan ataupun petanda bahwa kita sedang hamil. Saya ingin tekankan di sini bahwa sebelum saya kasih terang ataupun kasih tunjuk ciri-ciri atau tanda-tanda awal kehamilan, lain orang, lain simptom dia. Jadi ini ialah simptom yang umum dan biasanya ada. So, tanpa basa-basi lagi, mari kita pergi kepada tanda-tanda awal kehamilan. Saya mengasikit guys. Aduh, saya 19 minggu sudah hamil, tapi mengah kalau bercakap banyak. Saya tidak tahu kenapa. Kalau kamu mau tengok saya sekarang, nah beginilah. Nah, perut saya macam ni. 19 week. Ceng. Tanda-tanda kehamilan yang biasanya terjadi, yang paling biasa terjadi ialah tanda lewat haid ataupun tidak datang period atau tidak mens. Kita pergi kepada tanda yang kedua, yaitu sakit kepala. Ada juga yang kerap buang air kecil, kemudian payudara menjadi sakit ataupun sensitif atau juga bengkak. Kemudian ibu kalau di awal kehamilan dia akan kerap menjadi penat, lelah. Kemudian dia ada perubahan pada deria rasa dan deria bau. Mesti kamu paham yang ini kan. Yang kamu suka tiba-tiba kamu tidak suka. Yang kamu tidak suka tiba-tiba kamu suka. Itu antara contoh dia lah. Next, kita ada tanda-tanda awal kehamilan, antaranya ialah gangguan emosi dan juga mood. Dia punya mood swing banget. Macam saya hari itu kan saya rasa macam saya suka cari pasal sama suami saya. Apa saja dia buat pun saya tegur. Nasib baiklah, mungkin dia paham juga kan. Jadi dia tidak dia malas melayan. Tapi bila saya cakap, saya rasa saya mau makan itulah, dia akan usahakan untuk kasih juga lah. Bila namanya suami istri, mustahil juga kalau kita tidak bertelingkah kan. Sedangkan lidah lagi tergigit, apalagi suami istri. Dia bilang Piramli punya lagu kan. Oke, kita pergi kepada tanda awal kehamilan yang seterusnya, yaitu perut kembung dan juga sembelit. Yang ini saya rasa ramai juga orang yang mengalami, sebab saya sendiri hari itu awal kehamilan saya perut kembung. Sembelit itu tidak lagi masa awal, tapi sekarang iya. Bila masuk sudah 16 minggu ke atas, ya pandai sembelit. Why ibu-ibu hamil sembelit? Why? Sebab adanya hormon hamil yang kuat dan semakin banyak membuatkan kita punya sistem usus ini dia jadi lemah. Nah, jadi itu alasan dia kenapa ibu hamil selalu kena sembelit. Oke, next. Kita pergi kepada tanda-tanda awal kehamilan yang lainnya, yaitu, yang ini pun saya pernah. Adanya sedikit tompok darah pada tuala wanita ataupun pakaian dalam wanita. Ini ialah tompok sedikit saja. Dia bukan darah fresh, dia kadang-kadang darah coklat. Dia bukan darah cair. Dia hanya darah ini dipanggil darah penempelan ataupun darah implantasi. Darah implantasi ini terjadi di antara 10 hari hingga 14 hari selepas persenyawaan. Jadi kalau tiba-tiba kamu rasa macam kamu datang haid, ada itu yang kram perut. Kamu datang haid, terus kamu cek tiada darah banyak, tapi ada titik-titik saja. Jadi ya itu antara tanda-tanda, tapi tidak semestinya betul. Oke, dia ikut juga orang. Macam yang saya cakap di awal tadi, tidak semua tanda yang ada pada orang lain akan ada pada kita. Next, yang saya cakap tadi yaitu kram perut. Kram perut, sakit pinggang di belakang. Itu antara tanda-tanda awal kehamilan. Yang kita tidak boleh juga mau elak kalau memang itu
akan jadi pada kita sebab kita mengandung. Cara-cara untuk mengetahui lebih pasti bahwa kita ini sedang pregnant atau tidak ialah kita pergilah cek UPT dulu. Cek UPT maksudnya ambil yang bikin tes urine tuh, mana ambil beli ya, beli jangan curi. Kita pergi di Watson ataupun kita pergi Guardian ataupun kita beli di Shopee, di Lazada, atau kita pergi di farmasi, kita pergi klinik swasta, di mana saja kita boleh dapatkan cek UPT ini. Kita buat sendiri di rumah. Biasanya orang cek UPT setelah dia lewat haid dalam 2-3 minggu. Nah, itu pun kadang-kadang masih lagi 1 garis. Tapi kebiasaannya akan 2 garis setelah kita lewat haid beberapa minggu. Jadi, untuk pengetahuan kamu, mana tahu masih ada yang tidak tahu, bila kita pergi beli tuh bikin cek pregnancy test kit itu yang UPT, 2 menit atau 3 menit kemudian kita cek itu benda, itu UPT test 2 garis. Itu tandanya kita positif hamil. Tetapi ada beberapa faktor yang membuatkan kita mengalami simptom-simptom awal kehamilan, tapi kita tidak hamil sebenarnya. Jadi kita akan cakap sekarang. Kita cakap dulu pasal yang lepas kita dapat 2 garisan itu. Selepas kita positif untuk cek UPT, kita boleh pergi klinik, rujuk di klinik kesehatan terdekat. Nanti dorong akan rujuk kita ke klinik ibu dan anak. Di sana baru kita akan lebih pasti sebab dokter akan membuat pemeriksaan secara ultrasound atau lebih dikenali lagi sebagai yang paling famous nama dia ialah scan. Kita akan kena scan lah. Dimana scan ini kita boleh nampak dokter dan kita boleh nampak kantung dan janin di dalam rahim. Untuk kita mau klinik, kita klinik sebelum 12 minggu. Oke, tidak boleh lewat sebab penting untuk kita klinik di awal-awal mengandung. Kita tidak boleh tunggu 4 bulan, 5 bulan baru klinik. Oke, sebab banyak sangat prosedur yang boleh membantu perkembangan si bayi dan kita punya badan supaya lebih sehat jika kita klinik lebih awal lah. Itulah kebaikan dia. Sebenarnya banyak keburukan dia kalau kita lambat pergi klinik. Oke, selain daripada kita punya telinga akan menjadi bersih sebab dibasuh oleh dokter dan nurse. Think about it. Kalau kamu rasa kamu mengandung, cepat-cepat pergi klinik dan kamu akan tahu adakah kamu mengandung atau tidak. Oke, kita pergi kepada topik yang saya bilang tadi. Saya rasa macam saya mengandung, tapi bila cek saya tidak mengandung. Ada beberapa faktor yang membuatkan kita jadi begitu. Antara masalah lain yang boleh mengakibatkan kita mengalami simptom-simptom awal kehamilan, tapi bila cek rupanya kita tidak hamil. Pertama, mungkin kita mengalami kehamilan ektopik ataupun kehamilan di luar rahim. Yang kedua, mungkin kita ialah antara pesakit obesity morbid. Yang ketiga, kita mungkin sedang mengalami masalah kesehatan yang bahaya, yaitu kanser ataupun apa sajalah penyakit yang sebaiknya kita jangan sebut lah, ya kan. Oke, di sini saya berharap supaya kalau ada ibu-ibu, terutama yang first timer, kalau kamu first timer mom to be, pastikan kalau kamu mau tanya apa saja, jangan kamu tanya di Facebook, tanya sama nurse kamu. Setiap kali kita klinik, kita akan ada satu nurse yang menjaga case kita, ataupun satu nurse yang bertanggung jawab dengan kita punya buku pink. So, kalau boleh, kamu minta lah nomor telepon dia supaya kamu boleh WhatsApp dia ataupun call dia untuk seberang pertanyaan yang lebih legit jawaban dia. Apa yang saya cakap di sini ialah hanya yang umum dan saya bukan nurse, saya juga bukan dokter. Tapi since ini ialah anak yang kelima, saya dengan suka hatinya dan bergembiranya berkongsi apa saja yang saya tahu soal kehamilan. Oke guys, thank you guys for watching. Anda yang paling seksi, Anda yang paling baik sebab kamu sudah subscribe dan kamu sudah menonton video ini sampai habis. Sekiranya kamu merasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share di media-media sosial kamu. You guys awesome. Take care, stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang gembira. Bye.